Universitas Hasanuddin atau Unhas dengan bangga menyelenggarakan Homecoming Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional atau PIMNAS ke-38 tahun 2025 pada Minggu 30 November. Acara yang dirangkaikan dengan welcome dinner tersebut dilaksanakan di Unhas Hotel and Convention yang menjadi momentum silaturahmi sekaligus refleksi perjalanan panjang tim pemenangan PIMNAS Unhas dalam mempertahankan Piala Adikarta Kertawidya. Kasubdit Pengembangan Prestasi dan Talenta Unhas, Profesor Suhasman, sebagai Ketua Tim Pemenangan PIMNAS Unhas menyampaikan laporan perjalanan tim sejak tahap awal hingga meraih gelar juara bertahap. Ia mengatakan bahwa selama 293 hari proses pembinaan, para mahasiswa merasakan pengalaman belajar yang kompetitif dan istimewa. Dari 290 proposal yang disubmit, sebanyak 278 proposal lolos seleksi tahap pertama. Selanjutnya 73 tim dinyatakan lolos pendanaan dan intensif dan akhirnya 20 tim berhasil melaju hingga ajang PIMNAS ke-38. Direktur Kemahasiswaan Abdullah Sanusi mengungkapkan apresiasi kepada seluruh panitia dan tim pendukung atas penyelenggaraan yang berjalan lancar. Personel Batalion C Pelopor Satuan Brimob Polda Sulsel kembali menunjukkan komitmen pengabdian kepada masyarakat dengan terjun langsung membantu pembangunan jembatan gantung di Kabupaten Sopeng. Kegiatan bakti sosial ini dilaksanakan di Lakelu, Desa Watu, Kecamatan Mario Riwawo pada Minggu 30 November. Sebanyak 15 personel Batalion C Pelopor yang dipimpin Wadan Ki 3 Batalion C Pelopor Ibda Taufik turut bergabung bersama 3 personel tim Vertical Rescue Indonesia serta warga setempat. Keterlibatan seluruh unsur ini dilakukan untuk mempercepat penyelesaian jembatan gantung yang menjadi akses vital bagi masyarakat di wilayah tersebut. Adapun pekerjaan yang dilakukan meliputi pembuatan pondasi jembatan gantung, pemerataan area sekitar tiang gapura jembatan, penanaman detmen batu yang berfungsi sebagai titik tumpu dalam proses penarikan tali sling jembatan gantung, serta penimbunan lubang detmen yang dibutuhkan untuk penguatan struktur. Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Pol Didik Supranoto menjelaskan bahwa pelibatan Brimob dalam pembangunan ini merupakan bagian dari instruksi langsung Kapolri sebagai bentuk kehadiran Polri dalam membantu kebutuhan masyarakat. Selain mendukung percepatan pembangunan, keterlibatan Batalion C Pelopor juga menjadi bentuk nyata komitmen Brimob Sulsel dalam memperluas peran sosial dan kemanusiaan. DPRD Kota Makassar resmi mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD tahun anggaran 2026 dalam rapat paripurna yang digelar di Ruang Sipakatawu, Balai Kota Makassar pada Minggu 30 November. Pengesahan ini menandai tuntasnya seluruh rangkaian pembahasan anggaran dan menjadi dasar pelaksanaan pembangunan kota pada tahun mendatang. Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Makassar Supratman dan dihadiri Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, Wakil Wali Kota Alia Mustika Ilham, Sekda Makassar, pimpinan SKPD, serta seluruh unsur pimpinan dan anggota DPRD. Paripurna berlangsung dengan agenda tunggal, penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi dan pengambilan keputusan terhadap Ranperda APBD 2026. DPRD dan Pemkot Makassar sepakat menetapkan APBD 2026 menjadi peraturan daerah dengan total pendapatan daerah sebesar 4,69 triliun rupiah. Penetapan ini sekaligus mempertegas komitmen kedua lembaga dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan publik. Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menilai pengesahan tersebut sebagai tonggak penting di arah pembangunan kota. Ia menegaskan bahwa fokus APBD 2026 diarahkan pada program-program yang berdampak langsung bagi masyarakat, terutama warga yang tinggal di wilayah kepulauan. Dunia olahraga bermotor Indonesia memasuki babak baru setelah Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Pusat, Letjen TNI Purnawirawan Marsiano Norman, secara resmi mengukuhkan dan melantik Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Motor Indonesia atau PPIMI masa bakti 2025-2030
Moreno Supratpo, beserta jajaran pengurus barunya. Prosesi pelantikan berlangsung di Hotel Sultan Jakarta disertai semangat besar bertajuk Arah Baru IMI menuju Prestasi Internasional pada Minggu 30 November. Marciano menyebut tongkat kepemimpinan IMI kini berada di tangan figur yang tepat. Marciano menaruh harapan besar pada para atlet muda berbakat seperti Mario Aji, Veda Ega Pratama, dan Fadila Arbi Pratama agar mampu menembus panggung internasional. Ia juga menekankan pentingnya kompetisi yang berjenjang dan berkesinambungan untuk melahirkan generasi baru pembalap profesional. Dalam kesempatan itu, Marciano turut mengapresiasi kontribusi IMI dalam Pekan Olahraga Nasional atau PON 21 Aceh Sumatera Utara 2024. Menurutnya, keterlibatan olahraga bermotor menjadi bukti berkembangnya minat sekaligus potensi besar industri otomotif olahraga di Indonesia. Dukungan terhadap IMI juga datang dari Pemerintahan Republik Indonesia, Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Erick Thohir, melalui Deputi Pembudayaan Olahraga Dr. Sri Wahyuni, menegaskan bahwa olahraga otomotif kini memiliki dampak ekonomi dan citra bangsa yang kuat.